Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Deka TV, balik lagi di podcast Deka TV, TV masa depan dakwah dan komunikasi. Nah sahabat Deka TV, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali nih pada saat ini. Beliau ini adalah seorang ketua dari IMM dakwah UIN Imam Bonjol Padang pada masanya, juga seorang Kabid Organisasi IMM Kota Padang, Kabid PJPT IMM Sumbar, Ketua Korps Instruktur IMM Sumatera Barat, Kabid Koperasi KNPI Kota Padang. Beliau ini juga dulunya adalah seorang alumni dari Fakultas Dakwah, S1 di jurusan Manajemen Dakwah, dan S2 di Pengembangan Masyarakat Islam. Langsung saja kita sapa beliau ini ya, Bang Randy Eka Putra. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang. Gimana nih Bang perjalanannya tadi dari kediaman ke sini Bang? Ya, alhamdulillah lancar dari kantor Laismu ke sini, dari Simpang Haru ke Boita. Alhamdulillah ya Bang. Nah Bang, berbicara tentang masa sekolah Abang Bang, pas Abang bersekolah dulu Bang. Mohon maaf dengan keterbatasan Abang ini kan Bang. Ya. Gimana Bang Abang menjalani masa persekolahan Bang? Iya, masa persekolahan mulai dari saya TK, mungkin SD, SMP ya. Ya mungkin agak ada kesulitan dan dengan keterbatasan ya yang membuat kita untuk agak susah untuk berekspresi kan. Tapi dengan keterbatasan itu kita tidak pernah untuk kehilangan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan kita di tingkat sekolah. Iya, Ejekan-ejekan dari kawan-kawan pun juga sering kita dapatkan dari TK, SD gitu. SMP udah mulai kurang. Yang sering itu di TK dan SD ya. Karena kita tahu kan kalau kita sekolah itu di tingkat SD, TK itu kita saling canda-candaannya itu agak kuat itu kan. Jadi ya kata orang tua saya kalau ada yang mencandain yang tidak baik ya tonjok saja ya kan ya. Memang saya lakukan itu. Kalau ada kawan-kawan itu yang mengejek itu saya tonjok kan, walaupun dengan keadaan seperti ini saya juga bisa menonjok juga kan, sampai merah juga mukanya saya buat kan ya. Jadi walaupun kita memiliki keterbatasan tapi kita jangan sampai lemah ya. Kalau ada orang yang mau nindas kita ya kita harus melawan. Nah itu. Dan untuk tingkat SMP udah mulai kurang kan, apalagi kalau sudah sampai tingkat SMA untuk saling menghargai itu sudah tinggi kan, apalagi di perkuliahan. Nah jadi ya apakah dengan keterbatasan kita ini apakah harus sekolah di sekolah yang berkebutuhan khusus ataukah kita sekolah di tempat yang orang normal-normal saja. Nah makanya saya lebih memilih sekolah di tempat normal saja kan, supaya kita bisa tidak merasa berkekurangan kan. Nah kalau kita sekolah dengan lingkungan yang berkekurangan ya kita juga menjadi persepsi kita ya kita lingkungan terbatas ya agak susah kita untuk berkembang. Nah, makanya dengan lingkungan sekolah yang tidak ada keterbatasan itu kita juga merasa dengan keadaan kita ini wah saya tidak ada memiliki keterbatasan. Jadi saya persepsikan kalau saya itu tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga kita dalam menjalani pendidikan itu biasa-biasa saja. Lalu kalau Abang bersekolahnya kan sudah bersemangat dari dulu kan Bang. Ya. Lalu pas masa perkuliahannya bagaimana Bang? Ya itu ketika saya tamat dari MAN di Singkara, MAN 2 Singkara itu ya saya dihalang-halangi oleh orang tua untuk kuliah. Kenapa orang tua saya menghalangi? Karena keterbatasan biaya. Waktu itu adik saya juga sekolah SMA yang nomor 2, nomor 3 SMP kan. Nah, saya juga keinginan untuk kuliah itu ya sangat menggebu-gebu juga kan. Saya sampaikan aja sama orang tua, kalau saya nggak lanjut, semuanya adik-adik itu jangan juga lanjut sekolah, berhenti semuanya kata. Ancaman saya dengan sebenarnya nggak ancaman juga kan untuk membuat orang tua itu mau menguliahkan saya saja. Jadi
ada satu kata lagi yang saya sampaikan kepada orang tua saya yang membuat saya yakin bahwa kalau kita dalam melakukan pendidikan itu maka Allah akan membukakan jalannya, kata saya sama orang tua saya kan. Nah makanya nanti daftar aja dulu, nanti insya Allah ada aja jalannya itu, kata saya kan. Karena orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya. Nah saya daftar, akhirnya saya lulus di UIN, terus dakwah, jurusan manajemen dakwah Islam tahun 2013. Nah ketika saya lulus itu nggak ada itu saya uang untuk daftar ulang, orang tua saya itu 1.400.000-an lah. Akhirnya pada masa itu berapa bang? 1.400.000-an uang daftar ulang ya, uang kuliah 800.000 kan. Nah akhirnya orang tua saya pinjam ada aja bantuannya. Karena kalau untuk pendidikan itu pasti ada jalannya. Iya. Nah jadi sudah saya daftar ulang, terus untuk tempat tinggal saya diskusi sama orang-orang di kampung kan, orang tua saya juga di sana mau rencananya mengurus beasiswa perantau ya, Negari Semani. Nah, saya dari Negari Semani di Solo mengurus beasiswa perantau itu untuk supaya bisa membantu dalam saya perkuliahan, karena saya sudah lulus kan di UIN, saya ajukan itu beasiswa itu. Nah jadi cita-cita sama bapak itu tokoh masyarakat juga di Negari. Bapak itu ada pengurus musola juga di Padang, jadi garin aja di sana. Alhamdulillah saya jadi garin sampai tamat di sana itu, di Andale, musola jihad Andale. Jadi garin, dan beasiswa yang saya urus itu hanya untuk orang yang berprestasi sebenarnya. Tapi karena saya memiliki semangat untuk pendidikan, maka disepakatilah orang perantau-perantau Minang itu di daerah Jabodetabek itu untuk memberikan beasiswa. Alhamdulillah satu tahun itu 5 juta. Jadi 4 tahun kuliah 5 juta per tahun. Jadi selama 4 tahun kita dapat beasiswa. Alhamdulillah ya bang. Iya. Nah mendengar cerita dari abang tadi nih bang, gimana sih bang pengalaman abang selama berorganisasi di UIN Imam Bonjol Padang ini bang? Iya. Jadi ketika saya mengikuti proses perkuliahan itu, iya saya mencari-cari organisasi, karena ketika kita orientasi di fakultas itu, kata dosen-dosen itu, kalau kita tidak berorganisasi maka kita tidak akan bisa berkembang katanya. Nah, makanya saya berpikir, wah saya harus masuk organisasi ini di perkuliahan ini kan, supaya bisa saya berbicara di depan umum, itu target saya waktu itu. Nah jadi pada waktu itu ya saya masuk organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Walaupun saya dulunya tidak orang Muhammadiyah kan. Nah, saya masuk di sana, akhirnya saya berproses di sana dan bisa berproses menggali ilmu, dan 3 tahun setelah itu saya jadi ketua IMM Kota Dakwah tahun 2016. Oke bang, dari informasi yang kita dapatkan nih bang, abang ini kan sekarang adalah seorang ketua dari Lazismu Kota Padang. Bagaimana abang menjalani masa-masa itu dengan, mohon maaf nih bang, dengan keterbatasan yang abang miliki nih bang? Iya, jadi kita di dalam perkuliahan itu S1 saya itu manajemen dakwah ya. Manajemen saya dakwah. sering belajar tentang pengelolaan zakat itu kan, sampai-sampai penelitian saya itu di Basnas Kabupaten Solo untuk tes skripsi saya. Untuk tes skripsi bang? Iya, untuk hasil penelitian skripsi saya meneliti tentang manajemen strategi pengimpunan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Solo. Nah, jadi dengan ilmu-ilmu yang saya baca-baca dan juga hasil wawancara dan penelitian-penelitian itu bisa saya terapkan dalam mengelola lembaga zakat Muhammadiyah Kota Padang ini. Nah, juga S2 saya itu kan juga pengembangan masyarakat Islam di UIN juga. Ya, selesainya tahun 2021 kemarin kan. Nah, jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang pemberdayaan masyarakat Islam juga bisa juga kita terapkan dalam kita mengaplikasikan program-program pemberdayaan masyarakat bersama dengan lembaga zakat ini. Nah, juga saya juga meneliti tentang strategi pemberdayaan masyarakat di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat untuk tesis saya. Nah, itu. Nah, jadi dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan, kita dapatkan di organisasi, saya juga pernah mengurus IMM
Kota Padang, Ya, bidang betul. organisasi. Juga pernah, sekarang masih aktif sebagai Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi IMM Sumatera Barat, dan juga aktif untuk mengelola perkaderan tingkat Sumatera Barat, Ketua Klub Instruktur IMM Sumatera Barat. Dan kemarin saya juga baru dimisioner itu sebagai Ketua Koperasi KMPI Kota Padang kan, yang kemarin baru musda, dan alhamdulillah saya sudah dimisioner di sana. Nah, jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sana bisa kita terapkan di dalam kita mengelola lembaga zakat ini. Nah, itu. Dan juga pelatihan-pelatihan yang sudah saya ikuti di organisasi ini, mulai dari pelatihan kepemimpinan tingkat 1, tingkat 2, dan kepemimpinan tingkat 3 terakhir kemarin saya di Makassar itu. Makassar ya Bang? Iya, tingkat 3. Dan juga sekarang saya juga aktif sebagai instruktur nasional tingkat Sumatera Barat, instruktur Madya. Nah, itu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bagaimana kita di jurusan manajemen dakwah merencanakan pengelolaan zakat, mengorganisasikan tugas-tugas pelaksanaan zakat, menggerakkan kawan-kawan kita untuk bisa menjalankan tugas itu, dan kita evaluasi supaya apakah tugas-tugas yang kita jalankan itu dapat berlaksana secara efektif dan efisien itu, sehingga uang zakat yang kita kumpulkan itu bisa dapat didistribusikan untuk orang-orang yang membutuhkan, dengan tim-tim yang telah kita bangun itu. Nah, tadi berbicara tentang lazismu. Sebenarnya lazismu itu apa sih Bang? Nah, lazismu itu kan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah. Kalau kita mengambil kepanjangannya itu Ya. kan. Nah, kalau kita istilahkan itu adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah yang menghimpun dana-dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, apakah itu dari pribadinya ataupun dari kelompok-kelompok seperti perusahaan atau dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan tugas Abang di lazismu ini sebagai apa Bang kalau ketua itu Bang? Ya, kalau di dalam struktural lazismu itu, kalau yang mengkoordinatori lembaga zakat Muhammadiyah tingkat Kota Padang itu dikatakan direktur itu kan. Jadi direktur yang mengkoordinir seluruh pelaksanaan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, pengelolaan dananya, dan pendistribusiannya untuk pendaya gunaan kepada masyarakat itu. Oke Bang, kalau begitu bagaimana cara Abang menjalani semua itu dengan keterbatasan yang Abang miliki Bang? Ya kan, kita punya tim kan, jadi Punya tim ya? dengan keterbatasan kita kan kita juga yang melakukan. Jadi kita ada kawan-kawan kita yang bisa melakukan untuk tugas-tugasnya supaya bisa menjalankan itu dengan baik. Mulai dari penghimpunannya, kita mencari donatur dan mencari muzaki-muzakinya, menyebarkan kotak-kotak infak di minimarket, rumah makan, dan menjalankan infak di pengajian-pengajian Muhammadiyah dan Aisyah, dan menyebar-nyebar celengan. Nah, itu strategi kita menghimpun dari dana zakat itu. Nah, itu kita ada kawan-kawan yang bisa membantu untuk itu, sehingga kita bisa menjalankan itu dan juga melakukan pendistribusian dana zakat itu. Dan dengan keterbatasan yang Abang miliki ini Bang, mohon maaf Bang, ada nggak Bang kendala yang Abang alami selama di dunia mungkin dari persekolahan, organisasi, perkuliahan, dan juga bekerja sekarang Bang? Iya, mungkin ya kendala yang saya alami di sekolah ya mungkin itu dengan seringnya banyak ejekan dari kawan-kawan. Nah, itu salah satu kendala yang membuat kita terhalang untuk bisa lebih melangkah lebih baik lagi. Tapi dengan semangat kita yang kuat, kita tetap lanjut itu kan. Nah, itu. Nah, jadi ketika saya kuliah mungkin saya agak susah mengetik makalah itu kan. Makalah, Jadi ya, Bang. ketika saya mengetik itu memang agak lambat itu. Nah, sampai saya membuat skripsi, membuat tesis, saya mengetik itu agak lambat, tapi saya kerjakan sendiri walaupun sakit tangan saya itu ngetik laptop itu ya, walaupun pinggang saya juga sakit dibuatnya kan, tapi saya punya tekad ya, keterbatasan tidak akan membatasi kita untuk sukses. Nah, itu. Nih Bang,
ada nggak Bang kesan dan pesan untuk para muda-mudi di luar sana Bang untuk tetap semangat Bang menjalani hidupnya Bang gitu Bang? Ya, untuk para muda-mudi ya, sekarang ini kita sudah dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi dan semakin maju kan. Dan dampak positif dan negatif dari teknologi pun sudah kita rasakan gitu. Dan apakah kita mau ngambil positifnya atau kita mau ngambil negatifnya. Nah, kalau kita mau ambil negatifnya ya kita akan tertinggal dengan waktu, dan ketika kita usia muda kita tidak produktif, maka kita tua pun juga akan menjadi susah itu kan. Tapi kalau kita usia muda kita produktifkan, kita jalankan untuk berproses sehingga kita bisa sukses nantinya, insya Allah ketika kita tua nanti kita merasakan nikmatnya. Nah itu. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin punya permasalahan atau apa, anugerah dari Tuhan ya itu ya. Tidak juga kita bilang ini sebagai ujian dari Tuhan kan, tapi kita bilang ini takdir yang telah ditetapkan Tuhan, dan inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan membuat kita menjadi terhambat dalam mencapai cita-cita kita karena keterbatasan ini. Maka kita jadikanlah keterbatasan ini untuk bisa menjadi pelecut kita untuk bisa sukses lagi. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Makanya kita harus bisa dong, harus lebih malahan dari orang yang yang sempurna itu kan. Itu. Nah Bang, terakhir nih Bang, ada nggak harapan untuk para mahasiswa ke depannya Bang? Ya, untuk para mahasiswa ke depannya ya tetaplah menjadi kaum akademisi yang selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan tetap konsisten dengan kata-kata yang sering kita bilang sebagai tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, 3 itu sebagai mahasiswa jangan sampai kita tinggalkan. Jangan kita sebagai mahasiswa yang hanya peduli dengan diri kita sendiri sedangkan kita lupa dengan orang lain kan. Nah, jadi tidak ada lagi kita pengabdian masyarakat itu sudah hilang kalau kita sebagai mahasiswa itu hanya individual, tidak peduli terhadap lingkungan kita. Makanya kita sebagai mahasiswa itu output akhirnya adalah keterasaan kita itu di tengah masyarakat bagaimana. Nah, makanya saya sekarang ini ada menyampaikan, kebanyakan orang bilang sukses itu menjadi profesor, menjadi pebisnis, pengusaha, menjadi jabatan tinggi. Saya rasa bukan itu sukses itu. Sukses itu seberapa banyak kita kebermanfaatan kita bagi orang lain. Mungkin itu. Oke Bang, untuk kali ini sekian dulu nih Bang bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini Bang. Lain kali Bang bisa mampir lagi ke Dekat TV Bang. Oke sahabat Dekat TV, sekian dulu podcast kita pada kali ini. Tetap saksikan podcast Dekat TV hanya di YouTube Dekat TV Uinima Bonjol Padang. Saya Hanifah dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.